Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan membahas sifat-sifat persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menemukan sifat dua garis yang sejajar, kemudian menemukan sifat dua garis yang saling tegak lurus. Setelah itu kita akan menggunakan kedua sifat tersebut untuk menentukan persamaan garis lurusnya. Oke, kita melangkah pada topik pertama. Sifat pertama. Bagaimana sifat dari dua buah garis yang sejajar? Baik, ini adalah ilustrasi dua buah garis yang saling sejajar. Mari kita coba demonstrasikan. Iya. Dari laman GeoGebra.org kita bisa membuat demonstrasi atau simulasi seperti ini. Garis yang pertama yang terdiri dari dua titik ini, kita bisa menentukan kemiringannya apakah. Kemudian kemiringan dari garis yang pertama sama dengan kemiringan garis yang kedua atau bagaimana. Kita coba menentukan kemiringan garis untuk garis yang memiliki atau melalui dua buah titik ini. Oke, kita geser. Ini adalah perubahan jarak pada sumbu Y, kemudian perubahan jarak pada sumbu X. Jadi gradien atau kemiringan dari garis yang melalui dua titik ini adalah seperti ini. Kemudian bagaimana gradien pada garis kedua yang melalui sebuah titik tertentu ini? Kita bisa menggeser. Kita bisa menggeser seperti ini. Jadi lihat ukurannya ini tetap, kita hanya menggesernya saja. Oke. Ini berarti bahwa kemiringan garis yang melalui dua buah titik ini dengan kemiringan garis yang melalui satu titik ini sama kemiringannya. Nah, sekarang bagaimana kalau garisnya berubah-ubah? Jadi kemiringan seperti ini ya. Garisnya kita rubah begini, kemiringannya. Nah, kita lihat, geser dulu ini. Jadi perubahan jarak pada sumbu Y-nya kita ilustrasikan seperti ini. Kemudian perubahan jarak pada sumbu X-nya. Kemudian ini kita geser. Ukurannya segitiga ini tidak berubah. Oke. Digeser. Ternyata kemiringan garis yang melalui dua buah titik ini dengan kemiringan garis yang melalui pada satu titik itu kita bisa lihat digambarkan atau diilustrasikan pada segitiga ini membentuk siku-siku di sini. Kemudian kita geser, perkecil segitiganya. Oke. Ya, digeser. Ini tetap sama ya. Tetap sama segitiganya. Ya. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa kemiringan garis dari dua garis yang sejajar, jadi kita geser ini, segitiganya tetap ya, segitiganya tetap. Kita geser kemana saja ini. Kalau dua buah garis saling sejajar, maka kemiringannya sama. Kemiringannya sama. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa dua buah garis yang sejajar gradiennya satu. Andai kata garis yang pertama kita simbolkan gradiennya dengan M1 dan garis kedua kita simbolkan gradiennya dengan M2, maka kita katakan M1 dan M2-nya sama atau dinyatakan seperti ini. M1 sama dengan M2. Oke, jadi kesimpulan pertama yang kita bisa ambil adalah dua buah garis yang sejajar gradiennya sama. Kita lanjut pada sifat kedua. Sifat kedua. Bagaimana kalau dua buah garis saling tegak lurus?
yang pertama dulu ditegaskan bahwa garis yang salin tegak lurus berarti kedua garis itu membentuk sudut siku-siku. Ya, ilustrasinya seperti ini. Garis yang melalui dua buah titik dan garis yang melalui satu buah titik membentuk sudut siku-siku. Mari kita lihat ilustrasinya pada GeoGebra ORG. Ya, seperti ini. Kita perbesar dulu. Nah, ilustrasi yang pertama, kemiringan garis F. Kemiringan garis F itu kita bisa lihat pada gambar ini. Perubahan jarak pada sumbu Y-nya adalah 2 satuan. Ya, 2 satuan. Kemudian perubahan jarak pada sumbu X-nya adalah 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa seperti ini. Kalau kita mulai dari titik A ke titik B, maka kita akan menuju ke atas 2 kali, 2 satuan. Kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Maka gradiennya dalam bahasa Inggris disebut slope. Kemiringannya adalah 2/5. Kemudian garis G membentuk sudut 90 derajat dengan garis F. Kita hitung kemiringannya. Kalau kita mulai dari sini misalnya, dari titik ini ke titik D, maka kita akan melangkah sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 per. Kemudian ke kiri, karena dia ke kiri berarti minus. Jadi 1, 2, minus 2 satuan. Berarti kemiringannya adalah 5 per minus 2. Atau kalau kita lihat pada grafik ini, kita menghitungnya dari titik D ke titik sini. Titik D, 5 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ditulislah minus 5. Kemudian ke kanan 2 satuan. Maka ditulis 2. Jadi kemiringannya adalah minus 5/2. Nah, coba perhatikan. Apa yang spesial dari garis F dan garis G? Terutama pada gradiennya. Garis F gradiennya 2/5. Sementara garis G gradiennya minus 5/2. Perhatikan pembilan dan penyebut. Perhatikan pembilan dan penyebut. Ya, nah, itu lihat. Nah, kemudian, apakah kalau setiap garis ini yang salin tegak lurus, kita coba demonstrasikan bagaimana kalau digeser garisnya. Geser garisnya. Seperti ini. Ya, ini. Jadi garisnya akan seperti ini. Kalau dia geser ke sini, kemiringannya tetap, kan? Kemiringannya tetap, yaitu 2/5. Kalau ini saya geser misalnya, ini. Kemiringannya juga tetap. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk antara kedua garis ini harus 90 derajat. Oke? Harus 90 derajat. Nah, hasil kalinya bagaimana? Minus 5 kali 2 per 2 kali 5. Minus 1. Tapi bagaimana kalau kita buat garisnya seperti ini? Ya, ya coba lihat ya. Ini saya coba geser titik B-nya. Maka perhatikan kemiringannya. Perhatikan kemiringannya. Misalnya ini. Garis F ini kemiringannya adalah 1 satuan ke atas, 4 satuan ke kiri, maka 1/4. Kemudian kemiringannya ini 1, 2, 3, 4, minus 4/1, maka minus 4. Coba kalikan, minus 4 dikali 1/4. Berarti dapat minus 1. Coba setiap kali saya geser, coba Ananda sekalian kalikan gradiennya. Nah, coba saya geser ke sini. Slope-nya di sini, kemiringannya 2/7, sementara di sini minus 7/2. Bagaimana kalau dikalikan? Coba dicatat hasilnya. Kemudian kalau digeser lagi, 1/3 dikali minus 3. Berapa hasilnya?
Kemudian 1/5 dikali minus 5. Berapa hasilnya? 1 kali minus 1. Dapat minus 1. Kemudian geser lagi. 2/3 dikali minus 3/2. Minus 6/6. Dapat minus 1. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah hasil kalinya harus bagaimana? Ya, hasil kalinya harus minus 1. Sehingga sifat kedua, dua garis yang saling tegak lurus, hasil kali gradiennya minus 1. Jika garis pertama dinyatakan dengan M1 dan garis kedua dinyatakan dengan M2, maka hasil kalinya adalah minus 1. M1 kali M2 sama dengan minus 1. Demikian dua sifat persamaan garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.